Halo adik-adik, di sini ketemu kakak kembali ya mengenai materi matematika lagi, matematika wajib tentunya ya, trigonometri part 2. Yang part 1 adik-adik bisa nonton di video sebelumnya ya. Oke, nah di sini kakak akan lanjut ke trigonometri dasar yang part 2. Nah, kemarin kan di video sebelumnya itu sudah kalian hafal dari sudut istimewa 0 derajat hingga 90 derajat untuk yang sin, cos, dan tangen. Begitu juga untuk yang kosekan, sekan, dan kotangen. Itu yang harus kalian hafal. Nah, di sini kakak akan mengajarkan lagi mengenai sin, cos, tan. Nah, tapi mengenai segitiga ya, segitiga siku-siku seperti ini. Nah, untuk yang konsep dasar dari sin, nah, di sini ada segitiga siku-siku A, B, C, siku-siku di B, ya. Kalau kalian mencari sudut yang ada di C, kakak tulis di sini sin C, maka hafalannya adalah sin demi, depan bagi miring, ya. Depan itu yang mana, Kak? Miring itu yang mana? Samping itu yang mana? Nah, oke. Nah, di sini ada sebuah segitiga siku-siku, kemudian ada 3 buah sisi. Ya, sisi miring tentunya yang namanya hipotenusa, yaitu AC. Kemudian ada sisi AB yang nantinya akan disebut dengan sisi depan. Nah, depan itu apa, Kak, maksudnya? Depan dari sudut yang ditanyakan. Kalau misalkan sin C, berarti sudutnya ada di C. Berarti sisi yang di depan adalah depannya C, berarti yang ini. Ya, yang AB itu adalah sisi depan. Nah, sedangkan yang sisi BC itu adalah sisi sampingnya. Sisi samping dari sudut yang diminta, gitu ya. Nah, di sini untuk sin yang seperti kakak tadi sudah bilang, sin itu adalah demi, depan bagi miring. Nah, untuk yang di sini bisa ditulis sebagai depannya itu adalah AB, karena depannya sudut C itu adalah sisi AB. Berarti AB dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya adalah AC. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kemudian cos C. Kalau cos itu hafalannya adalah kosami. Samping dibagi dengan miring. Nah, sisi sampingnya tadi adalah BC. Ya, BC. Berarti di sini kakak tulis BC, miringnya sama, yaitu AC. Oke. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu tan. Kalau tan itu adalah desa. Desa, depan bagi samping. Nah, sisi depan untuk yang sudut C itu adalah AB. Berarti di sini adalah AB dibagi dengan samping. Sampingnya adalah BC. Gitu ya. Atau bisa juga biasanya ditulis di sini sisi BC itu adalah X. Ya, kemudian sisi depan itu adalah Y. Kemudian sisi miringnya biasanya itu ditulis R. Nah, dari segitiga siku-siku ini juga berlaku Pitagoras. Ya, di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R pangkat 2 atau R kuadrat, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga dikenal dengan identitas trigonometri. Nah, ini yang kalian harus hafal adik-adik, nanti dipakai hingga kelas 12. Ya, untuk identitas trigonometri, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A, dengan A ini adalah sudutnya adik-adik ya, bisa alfa, bisa B, bisa beta, bisa C, dan sebagainya. A ini adalah sudutnya. Jadi sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Ya, jadi sudutnya harus sama, terus kemudian sama-sama kuadrat, itu berarti sudah hasilnya 1. Nah, kemudian untuk 1 ditambah tan kuadrat A, itu sama dengan sekan kuadrat A. Gitu adik-adik. Nah, untuk yang identitas yang ketiga, yaitu 1 ditambah kotangen kuadrat A, itu sama dengan kosekan kuadrat A. Ya, ini identitas trigonometri ada 3 ini, kalian harus hafal. Ya, penggunaannya itu seperti apa, nanti ada video yang terpisah mengenai pembahasan soal-soal mengenai trigonometri dasar. Oke. Nah, kemudian di sini yang kalian harus hafal juga, nah, sudut yang berelasi ya, terutamanya yang di kuadran 1, 2, 3 dan 4. Itu siapa saja yang bernilai positif, siapa saja yang bernilai negatif. Oke. Nah, di sini untuk yang
konsep dasar sin cos tan sudah bisa dipahami ya adik-adik. Untuk yang sin itu bisa demi, depan bagi miring. Kalau cos itu samping bagi miring. Kalau tan itu depan bagi samping. Begitu ya. Terus untuk konsep mengenai depan, sisi samping itu adalah sesuai dengan sudutnya. Kalau sudutnya di sini yang diminta sudut C, sin C, cos C, tan C, berarti sudutnya di sini ya. Sisi depannya adalah depan dari sudut. Sudutnya di sini berarti sisi yang di depannya adalah sudut AB. Ya, itu sebagai sudut atau sisi yang depan. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada contoh soal. Contoh soalnya mengenai ini. Jika kosinus A itu bernilai negatif 5/13 dan A merupakan sudut tumpul. Nah, sudut tumpul dan sudut lancip kalian harus pahami. Kalau sudut lancip itu ada di kuadran 1 adik-adik. Ya, kalau kuadran 2 itu yang dinamakan dengan sudut tumpul. Atau bisa juga biasanya guru kalian menulisnya dengan seperti ini. A itu 90 sampai 180 derajat. Itu artinya dia di kuadran 2 ya. Ingat kemarin ya di video sebelumnya. Kalau di kuadran 2 yang bernilai positif siapa? Ya masih ingat enggak? Yang di kuadran 2 yang bernilai positif itu hanya sin dan lawannya, yaitu kosekan, ya kan? Nah, berarti di sini kita gunakan yang segitiga ini. Konsep dari segitiga. Kakak buat segitiga seperti ini, siku-siku ya. Nah, karena cos A, tadi kakak tulis di sini A-nya. Ya, sudutnya di sini. Cos itu kan cos sami, ya kan? Samping bagi miring. Kalau sudutnya di sebelah sini, maka yang sisi samping itu sebelah mana? Sebelah sini kan? Nah, berarti sami, samping bagi miring. Sampingnya adalah negatif 5. Ya, kemudian miringnya adalah 13. Kalian tulis negatif boleh, tidak ditulis tidak apa-apa. Ya, kalau guru kalian melarang ada negatifnya, negatif ini hanya tandanya dia di kuadran 2. Kosinus bernilai negatif, gitu ya. Sebagai pengingat bahwa kosinus di kuadran 2 bernilai negatif. Tanda negatif di sini diikutkan. Kalau tidak diikutkan, tidak apa-apa. Oke. Nah, kemudian ada salah satu sisi yang belum kalian ketahui, yaitu sisi yang mana adik-adik? Sisi yang depan. Ya kan? Depan dari sudut. Nah, bagaimana untuk mencari Y ini atau sisi depan? Kita gunakan teorema Pythagoras, ya kan? Nah, berarti di sini Y kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Seperti itu kan teorema Pythagoras. Berarti di sini 5 kuadrat itu hasilnya adalah 25, sedangkan 13 kuadrat itu adalah 169. Ya. Jadi Y kuadrat. Sehingga di sini Y kuadrat adalah 144, ya, pindah ruas. Nah, di sini karena ada kuadrat, berarti akar dari 144 itu adalah plus minus 12. Ya, kalau akar itu pasti ada plus minus. Nah, artinya kalau plus itu berarti dia di kuadran berapa, ya. Kalau minus berarti dia tandanya di kuadran berapa, gitu ya. Nah, karena dia ada di kuadran 2, hanya kosinus yang bernilai negatif. Oh, bukan, yang sin ya, yang positif ya. Yang positif itu yang sin, berarti selain sin itu berarti negatif. Cos negatif, tan juga negatif. Berarti di sini Y-nya yang kita pakai adalah yang positif. Berarti Y-nya adalah 12. Yang negatif hanya salah satu saja, ya. Oke, nah sekarang sin adalah depan bagi miring. Depannya sudut A, berarti di sini adalah Y. Y-nya kita tadi ketemu 12 positif. Ya kan? Karena sin di kuadran 2 bernilai positif, makanya kita pakai yang positif, bukan sin negatif, gitu ya. Oke, sin demi depan bagi miring. Depannya adalah 12, miringnya adalah 13. Gitu. Loh Kak, kenapa kok negatifnya tadi kok dipakai yang kelima? Kenapa enggak 13? Karena R hipotenusa itu selalu positif, ya.
Untuk yang sisinya juga pasti positif harusnya. Negatif itu sebagai pengingat dia di kuadran, itu saja. Nah, kemudian tangen. Nah, tan desa, depan bagi samping. Depannya Y, berarti tadi 12. Ya, sampingnya 5. Tapi ingat adik-adik, di kuadran 2 tannya bernilai negatif, maka di sini dikasih tanda negatif. Ya, boleh di atas, boleh di tengah-tengah sini, nggak apa-apa. Ya, pokoknya ada tanda negatif. Kemudian untuk sekan. Nah, sekan di video sebelumnya kakak sudah jelaskan, sekan itu adalah lawan dari apa? Lawan dari cos, ya kan? Berarti kalau sekan alfa itu sama aja dengan seper dari cos A. Ya, seper dari cos A. Cos A-nya sendiri adalah negatif 5/13. Berarti 1 dibagi negatif 5/13. Ya, hasilnya adalah negatif 13/5. Dibalik ya, sesuai dengan aturan pembagian di matematika. Kemudian yang terakhir adalah kosekan. Nah, kalau sekan itu lawannya cos, berarti kalau kosekan itu lawannya dari apa? Sinus, ya kan? Berarti seper sin A. Oke, seper sin A. Sin A-nya adalah 12/13 tadi. Berarti 1 dibagi 12/13. Sesuai aturan matematika lagi dibalik. Sehingga hasilnya adalah 13/12. Nah, sebenarnya masih kurang satu ya adik-adik, yaitu yang kotangen. Kalau kotangen itu berarti sama saja cara kerjanya seperti sekan sama kosekan, yaitu lawan dari tangen, gitu ya. Oke, nah untuk contoh soalnya seperti ini, kakak review lagi video yang part kedua ini dari yang awal. Nah, untuk yang menentukan sin cos tan itu konsep dasarnya adalah kalau sin itu depan bagi miring, sisi depan dibagi sisi miring atau biasa disingkat dengan demi. Ya, kalau cos itu adalah pembagian antara sisi samping dibagi dengan sisi miring atau biasa disingkat dengan sami. Kemudian yang ketiga yaitu tan. Tan itu adalah pembagian antara sisi depan dibagi dengan sisi samping. Biasa disingkat dengan desa. Jadi di sini sin demi, cos sami, tan desa. Ya, konsepnya menggunakan trigonometri atau menggunakan sudut seperti ini ya. Segitiga siku-siku, kemudian untuk mencari salah satu sisinya kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, untuk identitas trigonometri ini adik-adik harus hafal ya. Ada 3 identitas trigonometri yang biasa digunakan, yaitu yang pertama adalah sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah tan kuadrat A itu sama dengan sekan kuadrat A. Dan yang terakhir adalah 1 ditambah kotangen kuadrat A itu sama dengan kosekan kuadrat A. Dan sudutnya di sini harus sama adik-adik ya. Kalau sudutnya 30 derajat ya berarti A-nya juga sama-sama 30 derajat. Gitu ya. Nah, untuk yang contoh soal ini kakak review lagi. Kalau di sini ditulis sudut tumpul, maka dia artinya di kuadran 2. Ya, sudutnya di antara 90 sampai 180 derajat. Gitu ya. Nah, adik-adik harus diingat-ingat lagi, di kuadran 2 itu siapa yang bernilai positif. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk mencari atau menentukan sisi yang lain yang belum diketahui, kita gunakan teorema Pythagoras. Oke, sampai di sini video mengenai trigonometri dasar part 2. Apabila adik-adik belum paham, bisa mengulang-ulang video kakak ini sampai kalian belum benar-benar paham. Oke, nantikan video selanjutnya untuk trigonometri, soal-soal yang mengenai trigonometri dasar. Sampai jumpa adik-adik, bye-bye.